Ya sih, itu pertanyaan paling sulit ya Mas Mhm, sebenarnya. Kalau untuk virus tuh penelitiannya mungkin masih berproses terus ya Mas. iya. Mhm. Selanjutnya Mas, dari akun YouTube nih, dari Beta Borneo, berarti ini orang Kalimantan mungkin Mas. Mohon masukannya suhu untuk pemupukan di masa pembuahan, KCL sama yang mengandung fosfat interval berapa lama sekali? Kalau misalkan dengan sistem Pril, Ya, karena dia kan sistemnya slow release. ya, kalau yang Nah, peril ya. jadi Hmm, dia itu termakan itu pelan-pelan. ya, Nah, jadi kalau bentar, kalau misalkan dipupukkan nggak langsung hancur hanyut gitu ya Mas? Ah, ah. terus dimakan pun juga dia diserap sama tanaman kan pelan-pelan. Ya, ya, ya. Nah, kalau untuk sistem Pril dengan tadi yang disebutkan pupuk tersebut, Ya. itu bisa 1 bulan sekali dikasihkan. Ya, 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 ya. Misalkan 1 bulan 2 kali juga bisa, tapi dosisnya juga jangan banyak-banyak. Mending 1 bulan 2 istilahnya kali. mipil. Ya, ya, ya. Nah, kalau dikocorkan juga enggak apa-apa. Ya, ya, ya. Kalau untuk ini Mas, KCL sama yang mengandung fosfat. Kalau KCL tuh belum ada fosfatnya ya Mas biasanya? Apa? Belum. Belum ada. HCl kan kalium klorida. Iya, iya, iya. Berarti kalau pupuk KCL dengan yang mengandung fosfat itu sebenarnya malah boleh dicampur ya Mas? Apa baiknya gimana Mas? Dicampur sih sebenarnya enggak apa-apa. Cuman kalau kalau fosfatnya ini tuh rata-rata malah gini, Mas. Ya, Pakai KCl tunggal. Nanti ya. besok lagi sudah nggak pakai KCl, mungkin diganti pakai NPK dengan yang kandungan kaliumnya lebih tinggi. Tinggi. Ya, ya. Nah, kalau ini Mas, KCL sama kalium sama pupuk yang mengandung kalium bedanya apa sih Mas? Kalau KCl yang dijual itu kan biasanya ada kandungan klornya sekian persen. Ah, Nah, kalau yang misalkan ada kandungan, misalkan kayak KNO kan itu juga ada kandungan, itu klor. kandungannya kan kalium juga. Ya, Cuman kan non non klor. iya, iya, iya. Nah, Nah, itu apa Mas maksudnya Mas? Buat teman-teman ini biar cuma agak gini, paham ya. ada beberapa tanaman yang Mm-mm. emang anti sama klor. Oh, Ah, oh, ya, ya, itu ya. emang dia nggak bisa gitu. Mm-mm. Oh, ya, 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 ya. Ada yang emang dengan klor pun dia masih bisa bertahan. Ya, ya, Makanya ya. beberapa perusahaan kan sekarang mengeluarkan pupuk dengan kandungan klor, klornya kan semakin kecil semakin kecil. Hmm, emang nggak salah ya kita mengundang Mas Rian. Berarti memang kalau KCL itu, kalau yang namanya KCL itu kalium klorida. Heeh, Itu berarti yang mengandung klor, ada klornya. ada klornya. Kalau pupuk kalium yang misalkan NPK, berarti nggak ada klornya ya? NPK itu ada, jadi Hmm, sekian persen ada. ya. Cuman kan beberapa perusahaan kadang nggak Saking mencantum. kecilnya mungkin ya Mas, jadi tidak Tidak dicantumkan. mencantumkan. Nah, posisinya Ah, mungkin dia akan lebih aman ketika mm. aplikasi itu. Nah, ya kalau misalkan kalium dengan kalium biasa dengan yang mengandung klor, kira-kira efeknya. Ya mending pakai yang biasa. Oh gitu. Nah, Ya, misalkan ya, ya. misalnya kayak tadi itu yang pertanyaan kan Heeh. untuk pembuahan. Nah, Iya, pembuahan itu kan juga dia butuh proses untuk pertumbuhan tumbuh lagi. tumbuh lagi. Iya, iya, Nah, iya. kalau pakai Iya. KNO produk apapun lah, Iya, iya, misalnya iya, paham. KNO, Iya, itu iya. kan malah lebih bagus karena dia ada N-nya untuk pertumbuhannya, Iya, sementara iya. untuk kaliumnya untuk fokus di Tinggi juga. Iya. pembungaan sama buahnya. Iya, Jadi iya, memang iya, kalau iya. kalium kan eh, punya efek di rasa dan warna, rasa, aroma dan warna. Kalau kalium, Ya, ya, ya. Berarti kalau tanaman apapun, misalkan buahnya harusnya merah itu bisa lebih bagus lagi, ah, rasanya lebih pedas gitu guys, iya, kalau cabai gitu ya Mas. yang Oh, sering terasa sekali kan kalau di tanaman buah. jadi lebih manis mungkin ya Mas. Gitu. Jadi mungkin Kalau di jagung ya dia warna misalnya jagung manis gitu ya, ya, dia warnanya akan lebih kuning lagi. lebih bagus gitu ya. Lebih bagus. Ya, ya, ya.
Kalau KCl tidak mengandung N dan P, hanya kalium dan klor saja. Kalium klorida. Oh, ya. Pelajaran lagi itu teman-teman. Kadang saya juga ditanya nih teman-teman, ada yang tanya bedone kok bahasa sini ya, bedone KCl karo kalium ki apa gitu. Jawabnya kesusahan Mas. Karena bukan basicnya kimia. Selanjutnya Mas, dari Subroto Tia apa Tia? Kalau Tia berarti orang Sunda ya Mas. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Mas pupuk NPK harus dihindari? Apakah mulai masa pertumbuhan atau masa pembungaan? Gimana Mas jawabannya? Ya sebenarnya nggak harus dihindari, Harus karena dihindari. dibutuhkan. Iya. Melihat kondisi saja. Misalkan kalau misalkan udah lemu banget, misalkan udah terlalu subur, udah subur gitu ya. Ya. Yang ngapain harus dikasih NPK lagi? Berarti misalkan kondisinya sudah seperti itu, dilewatkan masa pemupukannya pun sebenarnya nggak masalah ya Mas. Mungkin bisa pakai NPK, misalnya yang dimaksudkan kan mungkin itu NPK yang diaplikasikan di dalam tanah. Ya. Mungkin karena tanamannya ada subur ya udah pakai mungkin NPK yang main semprot. Oh ya. Kan banyak sekali biar tetap terpenuhi ininya ya Mas, kebutuhan tanamannya. Ya. Nggak perlu dihindari. Lihat kondisi tanaman saja. Ya. Nah, lagi Mas, dari akun story, Mas pakai pupuk apa supaya buahnya lebat dan besar? Itu tadi ya Mas, kalium. Ya sebenarnya NPK berimbang itu bagus ya. Kalau terlalu banyak kalium juga tanamannya cepat kuning. Oh gitu. Kebanyakan unsur kalium. Kalau cuman kaliumnya tok, nah itu tanamannya cepat kuning karena tanaman sampai tua pun dia butuh N gitu loh. Iya. N dan P mungkin tetap dibutuhkan. Dibutuhkan, cuman yang secara grafiknya kalau saya pernah tahu itu emang sampai akhir itu kaliumnya akan tinggi yang dibutuhkan karena proses untuk produksinya. Ya. Nah, cuman kalau untuk N-nya itu tetap dibutuhkan meskipun jumlahnya semakin kecil. Oh ya. Dia untuk mempertahankan hijaunya. Mungkin masing-masing tanaman mungkin punya apa ya istilahnya. Kalau misalkan nih itu kan tanaman cabai ya Mas. Nah kalau misalkan tanaman berdaun, yang diambil daunnya nih misalkan kubis, terus ada sawi, itu sebenarnya kalium butuh nggak sih Mas? Butuh, dia akan lari ke bobot. Oh, kalium akan lari ke bobot. Ya. Misalkan gini, orang tanam kubis cuma dikasih urea aja, dengan yang dikasih KNO, ya pasti akan bobot yang pakai KN. Ya. Berarti walaupun tidak, ibaratnya buahnya nggak buah yang seperti gimana ya? Nggak buah seperti tomat, cabai, kentang gitu kan kelihatan buahnya. Itu kan yang ditanam daunnya tetap dibutuhkan karena larinya kan ke bobot. Ya. Tonasenya kan dapat. Beda ya Mas, nanti akan beda. Nah, kalau yang P-nya juga tetap butuh ya Mas. P-nya butuh. Sekalipun nggak punya batang juga tetap butuh ya. Butuh. Karena akarnya juga. Oh iya ya. Butuh P itu kan. Iya. Kalau P, kalau misalkan di tanaman kubis nih, mungkin Mas Rian kan sering nanam kubis ya Mas. P yang paling kelihatan, kalau saya ditanya kadang bingung juga sih teman-teman, kalau P itu kelihatannya di mana Mas? Tidak akan kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak akan kelihatan. Tapi mungkin sehatnya apa? Ya, yang mudah terlihat itu unsur N. Iya, kalau unsur N dan K mungkin ya Mas. Cuman kalau di unsur K, kalau untuk buah-buahan akan kelihatan. Ternyata mungkin orang sekarang bilangnya buahnya glowing. Iya. Merahnya glowing. Iya. Itu karena unsur K-nya juga pengaruh. Cuman kalau unsur P-nya itu kurang terlihat. Oh ini masuknya kemana ya? P-nya masuknya kemana? Nah, itu iya sih. Kurang terlihat karena unsur P itu cenderung perakaran gitu loh. Larinya ke perakaran. Iya. Jadi kalau di tanaman, misalnya ini di luar cabai ya, misalnya kalau di tanaman kentang, itu ketika dia kandungan P-nya tercukupi, itu biasanya batangnya lebih kokoh.
Kalau di tanaman kentang, P-nya itu malah ke batang berarti. Jadi lebih terlihat istilah di sini apa ya? Kiyeng. Iya. Nah, Kiyeng ya, kiyeng. teman-teman. Kalau kiyeng tuh ya Ya kokoh itu. kokoh, kekar gitu ya, Nah, Mas. Jadi nggak gampang kena panas, terik gitu pun nggak mudah layu, nggak roboh. nggak roboh. Oh ya. Next lagi nih, Mas. Ada pertanyaan masuk lagi di TikTok dari Udin CRGG. Pupuk buah dan daun pakai apa? Untuk antisipasi jamur dan hama di musim hujan pakai apa? Bahan aktifnya mungkin, Mas. Pupuk buah dan daun udah terjawab lah ya. Dianggapnya udah terjawab ya. Nah, untuk antisipasi jamur dan hama di musim hujan pakai apa kira-kira, Mas? Yang jelas kalau untuk jamur itu pakai fungisida. Fungisidanya diusahakan pakai yang sistem kerjanya kontak sama sistemik itu kalau bisa disinergikan. Artinya dibarengkan. Ya, dibareng, bukan dipisah sendiri-sendiri. Bukan. Dibarengkan aja. Berarti dalam satu kali larutan itu ada sistemik dan kontak. Misalnya di situ ada mankoseb, terus ada azoxystrobin, ya digabungkan aja nggak apa-apa, campur penyemprotan. Ya intinya di fungisida yang sistem kerjanya kontak sama sistemik. Ya. Terus tadi kan ada lanjutannya pertanyaan soal hama ya. Ya, hama. Nah, hama. Nah, sebagian petani beranggapan ketika musim hujan itu hamanya itu jarang. Iya, saya juga gitu masalahnya. Emang kalau untuk beberapa tanaman sayuran memang betul, karena si ulat itu emang lebih sedikit karena proses istilahnya perkembangbiakannya dia akan lambat. Ya, mungkin terhambat hujan dan lain-lain. Iya, betul. Nah, cuman kalau untuk kutu-kutuan itu yang paling perlu diwaspadai. Malah tetap berarti, karena dia akan sembunyi di balik daunnya itu. Malah lebih apa ya? Ya lebih berbahaya lah istilahnya. Karena setahu saya ini beberapa petani, Mas, kalau musim hujan itu kita nggak pakai racun, padahal ya istilahnya nggak pakai insek gitu ya, nggak pakai insek. Tanamannya aman. Dia hanya melihat secara sekilas saja. Tapi ketika dia dilihat, Pak itu coba lihat cabenya ditiup si bunganya. Nah di situ ada hama trip. Secara tidak langsung mungkin dia berpikir aman. Ternyata di situ ada hama tripnya. Tahu-tahu besok daunnya udah begini. Keriting. Trip kan seringnya keriting ke atas. Tahu-tahu keriting ke bawah. Nah, ternyata pas dibalik loh, kok banyak tungonya. Nah, dia terlalu fokus sama jamurnya. Iya. Sebenarnya mungkin kalau di kutu daun khususnya itu hampir sama ya, Mas. Antara kemarau dan musim penghujan. Cuman kalau musim kemarau itu biasanya perkembangannya lebih cepat. Karena sistem perkembangbiakan, misalkan kalau ada perubahan panas saja, itu perkembangan ulat cepat banget. Apalagi hama kutu-kutuan. Itu lebih cepat. Itu yang harus diwaspadai teman-teman, justru malah musim hujan karena kita fokusnya sama penyakit dari jamurnya. Tapi ternyata dari hamanya malah kita nggak terlalu fokus, ada yang bersembunyi, apalagi di kubis mungkin tambah-tambah ya, Mas. Kalau di cabai tahu-tahu kan ini kok buahnya busuk. Nah, saya lihat beberapa kasus itu ternyata busuknya cabai itu yang disalahkan jamur. Jamur. Ternyata di situ perkembangan lalat buah juga luar biasa. Ya. Jadi yang busuk itu apalagi kalau di cabai, Mas, khususnya busuk di buah cabainya itu yang patut diwaspadai. Kalau misalkan itu lalat buah atau jamur, yang paling kelihatan perbedaannya apa, Mas? Kalau jamur itu biasanya di tangkai buahnya itu ada semacam kayak bercak, terus lama-lama dia lodoh. Nah, tapi kalau lalat buah itu batangnya sehat, kok tahu-tahu buahnya udah busuk. Karena buahnya yang istilahnya dia menyuntikkan telur ke dalam buah itu kan ukurannya udah kecil sekali. Mungkin kalau sama jarum aja
kecil itu mungkin kecil. ya. Nah, ibaratnya kayak kita digigit nyamuk lah. Iya, iya, iya. Kita aja nggak tahu mulutnya nyamuk itu seberapa. Pori-porinya ya. Tahu kulit kita udah bengkak. Bentol ya. Ya seperti itu. Kalau lalat buah itu berarti yang cenderung menyerang malah lalat buah yang betina. Karena dia menyuntikkan telur, ya. Dia akan menetas di dalam yang berubah menjadi larva. Nah, larva itu yang dia makan buah di dalam, akhirnya jadi busuk. Nah, berarti kalau misalkan lalat buah, ada kemungkinan kalau misalkan sudah busuk, dibuka gini ada larvanya ya, Mas? Ada larvanya. Itu tanda-tanda teman-teman, kalau antara yang jamur sama lalat buah, itu paling kelihatan mungkin itu ya, Mas. Setelah, nah kalau sudah dalam satu lahan ada lalat buahnya, berarti kan potensi yang lain akan berpotensi terkena juga ya, Mas? Iya. Ya. Itu juga bisa diatasi. Kalau lalat buah biasanya pakai apa, Mas, bahan aktifnya? Kalau lalat buah itu pakai insektisida yang bau. Yang baunya aromanya menyengat. Misalkan pakai bahan aktif Profenokos, bahan aktif dimetoat, gitu ya? Asevat, terus Ventoat. Oh ya. Walaupun kita memang nyemprotnya tetap ekstra ya, Mas. Kalau nggak salah golongan organofosfat itu bagus. Apa itu organofosfat? Kita nanti cantumkan di sini. Cuman biasanya itu kalau petani dia pengen hama-nya pergi, tapi ketika mau aplikasi nggak mau dengan baunya. Nah, karena itu resiko ya, resiko. Jadi ya kita harus bisa gitu. Sebenarnya banyak juga bahan aktif yang nggak bau. Nah, cuman secara petani yang familiar kan seperti itu, bahan aktif Profenokos, terus ya golongan organofosfat itu lebih familiar. Ya. Kalau untuk lalat buah sebenarnya kalau bahan aktif yang bau menyengat itu untuk mencegah diserang lalat buah itu ya, Mas. Bukan lebih ke lalat buahnya mati atau punah maksudnya mengurangi lalat buahnya. Dia nggak suka sama baunya. Iya. Karena dia nyuntikkan telur itu ya, Mas, tadi. Nah, terus yang misalnya kalau dia dia dimik dengan misalnya bahan aktif yang full sistemik misalnya. Full sistemik. Setidaknya kan larva di dalam itu sebelum dia keluar menjadi lalat lagi dia udah mati. Oh iya, nggak jadi menetas mungkin ya, Mas. Cuman ya gitu. Ketika kita aplikasi dengan karena bahan aktif itu kan juga punya risiko sebenarnya. Semuanya punya risiko ke manusianya. Iya sih. Cuman ketika kita tahu etika ini saya harus nyemprot karena besok mau panen, masuk sekarang mau tak semprot. Ya setidaknya setelah panen baru disemprot. Jangan mau panen disemprot. Kan sama aja. Saya ngeracunin jenengan. Iya. Pokoknya tak semprotnya panganan. Nah, jadi sebetulnya saya juga kadang penasaran nih, Mas. Antara kita semprot sama panen itu harusnya dikasih jarak nggak sih, Mas? Kalau orang sini gimana, Mas? Ya, pada umumnya. Kalau umumnya kan gini, Mas. Kalau di sini kan sudah punya jadwal penyemprotan misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, terus besoknya panen. Ternyata saya hari ini harus ngobat. Biasanya petani udah tahu, besok mau panen kok. Jadi saya ngobatnya setelah panen. Sekarang udah banyak petani yang tahu itu. Gitu. Udah tahu. Saya harus nyemprot setelah panen karena bahaya ketika saya harus hari ini nyemprot kok besok saya panen. Kalau residunya itu bahan aktif itu memang rendah. Nah, kalau yang residunya itu tinggi, kan itu berisiko. Iya, benar. Nah, itu pengetahuan lagi, teman-teman. Jadi memang kalau kebanyakan sih sudah tahu ya, Mas, kalau orang-orang rata-rata udah sini. Nah, itu pelajaran yang buat awam nih, biar enggak, atau mungkin buat pembelinya sayurnya, iki kok akeh kalau orang sini ya bahasa sini. Nganggone ora organik, iki nganggone apa-apa gitu, mungkin dari perusahaan juga sudah memikirkan keamanannya, jadi dari petaninya juga insya Allah sudah dipikirkan juga ya, Mas, biar supaya tidak meninggalkan residu yang terlalu banyak, mungkin gitu ya, Mas. Ya sebenarnya kalau itu yang termasuk insek ya. Cuman beberapa yang sering karena saya rumahnya dekat dengan pasar ya. Jadi kadang bakuli sayur
wah iki tomate karo lombok iki reget kaya bar dicet. Nah, itu kadang ya mungkin si petani saya sudah seneng kok dengan yang warnanya kayak pelangi misalkan. Nah, seneng kok dia merasa mantep aman, tanamannya nggak kena patek dan sebagainya. Cuman di sisi lain, si pedagangnya wah iki kok mengeluh ya. Nah, seharusnya ini barangnya ini glowing, tapi kok malah jadi kusam. Apalagi habis disemprot pakai mankosep sama kalsium ya Mas. Nah, seperti itu. Warnanya jadi kurang top gitulah ya. Kurang menarik. Kurang menarik gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Mas, ada lagi pertanyaan di akun TikTok. Itu sudah ya. Untuk pupuk musim hujan apa itu sudah terjawab. Bang, kalau cabai baru tanam bagusnya pakai insek apa untuk awal? Dari pertanyaan dari Jupi 170. Apa itu Mas? Nah, biasanya hama yang nyerang awal itu kalau musim penghujan siput. Nah, golongan moluska. Ya. Moluska ada siput berkicot. Siput berkicot itu Mas. Ya, moluska lah. Moluska itu ya pakai molusisida. Nah, terus yang kedua ulat tanah. Kalau istilahnya orang Wonosobo ular lotung. Tanah hitam seperti kera itu. Nah, itu ya pakai insek istilahnya pakai yang sering itu pakai bahan aktif betasiflutrin. Kalau teman-teman yang familiar mungkin ada bulldog, ada sumo, ada bisa. Banyak. Itu disemprotkan. Nah, terus yang itu termasuk apa ya namanya? Jontrot ya. Jontrot itu juga kayak orang-orang bukan? Jontrot itu orang-orang. Jontrot itu kalau orang sini bilangnya jontrot. Orang-orang. Nah, itu yang sering menyerang awal. Itu yang awal. Kalau yang atas awal apa? Ya paling itu ya yang kayak moluska itu tadi ya. Itu paling. Ya. Jadi kalau yang tanaman baru mau pindah tanam khususnya atau awal itu yang untuk ulat tanah, penyakit tanah lah ya, hama tanah. Itu pakainya betasiflutrin. Yang ideal lah kalau orang sini ya. Mungkin ya sih ada beberapa yang pakai modal insek tabur ya Mas. Iya ada. Itu kayak ada regen, nematisida ya Mas. Itu juga ada yang seperti